Efesus, Roma menceritakan bahwa dia adalah Tuhan, Ibu. Sekarang gini, Bu. Gini, lihat ya. Gini, Bu, sebenarnya yang mau saya sampaikan kepada Ibu, Ibu harus meninjau pertaubatan daripada yang Ibu katakan Rasul, yaitu Paulus. Pertama, ada yang tipikal orang, Ibu, kalau tidak bisa menghancurkan dari luar, maka dia akan mencoba menghancurkan dari dalam. Dulu Indonesia, di tanah Aceh, Ibu, ada yang namanya Snok Hanggronje. Dia dulu melakukan gerakan separatis untuk menghancurkan Aceh dari luar, membenci orang Aceh. Gagal. Ketika dia mengganti namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar, menyamar menjadi Islam, dan kemudian membangun politik adu domba, kemudian apa? Orang Aceh itu terpecah gara-gara politik adu domba. Gara-gara apa? Menyamar dan mengaku dirinya bertaubat. Oke, sekarang dalam pertobatan Paulus kita harus bertanya. Kenapa kita harus bertanya gini, Bu? Pertama, ajaran Musa telah mengajarkan kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan? Tuhan bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Dia mengajarkan suaranya tak pernah kau dengar, rupanya tak pernah kau lihat. Yang harusnya Ibu pikir, andaikan Musa ini percaya Yesus sebagai Tuhan, maka sebelum matinya Musa, dialah adalah orang yang pertama meralat omongan-omongannya. Misalnya gini, wahai murid-muridku, ya, aku ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian. Apa? Benarkah aku yang memberitahukan kepada kalian bahwa Tuhan bukan manusia? Benar, Paman. Bukankah aku yang memberitahukan bahwa Tuhan juga bukan anak manusia? Benar, Paman. Bukankah aku juga yang memberitahukan kepada kalian bahwa upah dosa adalah maut? Benar. Bukankah aku yang memberitahukan kepada kalian bahwa dosa itu tidak bisa ditanggung oleh bapak, bapak tidak bisa menanggung dosa anak? Benar, Paman. Sekarang aku ubah kepada kalian bahwa nanti akan datang Tuhan dalam bentuk manusia. Maka ajaranku yang mengatakan Tuhan bukan manusia, itu aku tolak. Sekarang pertanyaan saya, Bu, kapan pernah Musa meralat omongannya, meralat ajarannya terhadap siapa Hashim dan Elohim? Kapan, Ibu? Oke. Saya tanggapi sesuai yang saya tahu, Pak. Ya, silakan. Musa, dia pada zamannya tidak mengerti kedatangan Mesias. Dia tidak mengerti pada zaman itu. Jadi kita harus tahu, Pak, urutannya mulai penciptaan sampai Adam, terus dari Adam sampai keturunan. Ada pertanyaan, Bu, di balik statement itu. Statement itu ketika Ibu bilang Musa enggak tahu tentang adanya Mesias. Pertanyaan saya, kenapa Elohim enggak ngasih tahu, Bu? Karena ini kan berbalik 180 derajat. Jadi ibaratnya gini, Ibu murid saya dan saya Musanya. Saya bilang, Ibu, kau adalah muridku. Tuhan bukan manusia. Siap, Paman? Tuhan bukan anak manusia. Siap, Paman? Tuhan rupanya nggak bisa kau lihat. Siap, Paman? Tuhan tidak kau dengar suaranya. Siap, Paman? Tuhan tidak berbentuk. Siap, Paman? Tuhan itu satu. Siap, Paman? Maka tiba-tiba saya dapat ilham, nanti Yesus akan lahir, dia adalah anak Tuhan. Maka wajibnya saya datang kepada Ibu. Bu, saya pernah ngajarin ya, Tuhan bukan manusia. Bukan, Bu, ternyata nanti Tuhan dalam bentuk manusia yang akan bertemu Ibu. Oke. Tuhan juga bukan anak manusia kan, Bu? Iya, nanti dia anak manusia, lahir daripada seseorang yang namanya Maria. Oh gitu. Bu, saya pernah ngajarin kan Tuhan mukanya nggak kelihatan? Iya. Nanti mukanya akan kelihatan. Bu, saya pernah ngajarin kan kepada Ibu bahwa suaranya nggak bisa kau dengar? Nanti engkau akan bisa dengar suaranya. Pertanyaan saya, pernah nggak Musa merevisi daripada ajarannya tentang Elohim? Tinggi sekali, Pak. Jadi Musa itu, Pak, dia dari zaman Firaun, ya. Gini. Jadi pada saat itu belum ada cerita Yesus lahir. Itu berapa ribu tahun kemudian baru. Berarti ajaran Yesus ajaran yang diada-adakan di luar ajaran Elohim, Ibu. Benar nggak? Bukan. Kalau bukan, Ibu, gini cara mikirnya. Kalau memang sejalan ajaran Elohim dengan ajaran Yesus, orang yang pertama meralat omongannya tentang Elohim siapa? Musa. Karena dia yang diberikan titah dan otoritas untuk menjabarkan Elohim. Dia mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu.
Adonai Echad, maka dia harus menjabarkan Shema Israel Adonai Alehinu Adonai Tritunggal. Seharusnya dia duluan yang bilang bahwa nanti Tuhan akan jadi Tritunggal, daripada orang akan tersesat dengan ajaran yang datang selanjutnya. Belum. Pada zaman itu dia belum sampai ke situ, belum. Iya, alasan nggak sampai kenapa, Bu? Begini, Pak. Nah, saya sekarang gini aja. Andaikan nanti zaman akhir Musa bangkit kembali, coba tanya tentang kelahiran Yesus. Tidak mengerti dia sama sekali. Yang dia tahu, ya dia perjuangannya hanya sejak Firaun aja sampai ke tanah Mesir, sampai ke tanah Kanan. Udah. Dari tanah Mesir ke tanah Kanan, perjuangannya hanya situ. Dia nggak tahu masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Ibu, yang tahu itu kita. Bener nggak utusan yang Bani Israel untuk memberitahukan siapa Tuhan itu adalah Musa sebelum Yesus, bener nggak, Bu? Ya. Oke. Benar di situ. Benar. Pak. Ya. Benarkah Musa dikasih tahu tentang siapa Elohim? Jadi, Pak, bacalah 1 Musa sampai 5. Saya sudah baca itu. Semua saya baca. Semua Musa saya baca, Pak. Ibu kenapa menolak gini, Bu? Saya mengajak Ibu untuk berpikir, untuk tanya ini Kristen dari mana? Sekarang saya tanya gini, Elohim dengan Bapak sama nggak? Elohim dengan Bapak? Dan Bapak yang disembah Yesus, Bapak dalam konotasi Tritunggal itu sama nggak antara Elohim dengan Bapak? Bapak itu Elohim. Bapak itu Elohim. Oke. Sang Bapak kan berniat nih akan mengutus anaknya yang tunggal, yang berbentuk kedagingan. Pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak memberitahukan hal tersebut kepada Musa? Nggak perlu. Kenapa? Nggak perlu, Pak. Karena Ibu. pada zaman itu hanya perjuangan Musa menyelamatkan dari perbudakan Firaun. Itu aja, itu tok. Nggak ada yang lain. Jadi kalau Musa bangkit ditanya, apa itu Mesias? Apa itu? Nggak mengerti. Dia hanya tahu ada Tuhan Allah yang memperjuangkan perbudakan orang Israel, memperjuangkan orang Israel dari perbudakan Firaun sampai ke tanah Kanan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh oknumnya si Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu gini, Bu, ya. Gini, Bu. Salahkah orang Yahudi yang menolak kedatangan Yesus ketika di alam persidangan Elohim, ketika Yesus berbicara? Misalnya kan, Yesus ngomong, "Wahai Yahudi, engkau telah menolakku padahal aku Tuhan." Yahudinya jawab, "Ingat ya, Musa mengajarkan kepadaku bahwa Tuhan bukan manusia. Siapa suruh engkau jadi manusia? Musa mengajarkan kepadaku Tuhan bukan anak manusia. Siapa suruh engkau adalah anak manusia? Musa mengajarkan kepadaku bahwa Tuhan mukanya tidak kelihatan. Siapa suruh engkau kelihatan? Musa mengajarkan kepadaku suaranya tak bisa didengar. Siapa suruh suara engkau bisa didengar?" Kira-kira salahkah Yahudi saat menggugat Yesus seperti itu, Bu? Pak, jangan gini loh, Pak. Sama aja Bapak ini zaman kuda. Iya. Bapak Sabar, samakan dengan zaman roti. Zaman roti apa lagi? Nggak nyambung itu, Pak. Nah, orang Yahudi tidak mengerti apa. Musa nggak tahu Yahudi nggak tahu. Yahudi tahu Musa, tapi Musa tidak mengerti Yahudi. Gitu loh, Pak. Bu Karyana, itu temannya dari Fiesta mau tambahkan. Ya, silakan ditambahin. Silakan. Ya, boleh saya tambahin ya? Boleh. Silakan, abangku. Saya mau menjelaskan untuk Almantikia. Siap, Bang. Lanjut, Bang. Mantap. Oke. Silakan. Saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perjanjian Allah. Ya. Almantiki tahu fenomena alam yang terjadi. Apa, Bang? Gunung Merapi meletus apa gimana? Coba ceritain ke aku, Bang. Ya, coba Anda baca saja bahwa fenomena alam yang terjadi itu petir menyambar-nyambar, angin topan seperti dunia mau runtuh. Ya. Setelah itu orang Israel berseru-seru di padang gurun.
Allah, jika engkau datang yang kedua kali seperti ini, maka kami akan binasa. Jadi Allah itu mendengar teriakan orang Israel. Makanya Allah mau mengutus rohnya agar menjadi manusia sempurna. Makanya di dalam kitab Anda di Maryam 19 tertulis, kami mengutus roh kami agar menjadi manusia yang sempurna. Dan manusia itu manusia suci. Coba Anda membantah itu. Emang harus dibantah. Memang dibantah ayat itu. Kenapa dibantah? Coba. Anda mengatakan, yaudah melalui Al-Quran sekarang ya. Nanti jawab pertanyaan aku ya, gini. Al-Quran mengatakan, oke, Anda mengatakan dia roh daripada Tuhan. Itu. Diam dulu. Ini kan dijawab ini. Dia mengatakan dia merupakan roh daripada Tuhan. Kalian mengakui, oh ini adalah roh Tuhan. Siap. Oke. Bukan, jangan ngomong kemana-mana. Saya tanya tadi, Maryam 19 itu menjelaskan. Kira-kira saya udah jawab belum? Saya udah jawab belum? Bukan. Saya udah jawab belum? Luar konteks. Di luar. Saya udah jawab belum? Di luar konteks. Anda menjawab saja bahwa Maryam 19 menjelaskan kami mengutus roh kami agar menjadi manusia sempurna. Jawab aja itu. Maryam 19 itu bagaimana maksud Anda? Itu di kitabmu. Sabar. Ini aku boleh jawab ya. Sekali dipotong, aku nggak mau jawab lagi. Gini. Boleh. Silakan. Apapun yang kalian yakini, yang kalian framing daripada Al-Quran bahwa Isa merupakan roh daripada Tuhan, siap. Disebutkan juga Isa merupakan kalimat daripada Tuhan, berarti firman Tuhan, siap. Tapi nggak boleh lupa dengan ayat laqad kafaral ladzina qalu huwallahu Isa bin Maryam. Akan kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, dia Tuhan apa enggak? Boleh saya jawab, Pak? Ini pertanyaannya nih. Enggak, gini Bu Karina, bentar ya Bu ya. Dia bertanya Al-Quran, dia mengatakan dia adalah roh dari Tuhan. Oke, kita terima. Dia adalah kalimat dari Tuhan. Saya juga terima. Tapi begitu dikatakan kafir orang yang menuhankan dia, kira-kira Tuhan apa bukan? Boleh saya jawab, Pak? Silakan. Enggak, jangan dulu. Ini Al-Quran ini. Sabar. Bu Kariana, sabar. Sabar Bu Karina, dia bawa Al-Quran. Saya menanggapi. Di dalam kitab Anda menuliskan bahwa kami, artinya Anda harus paham itu. Kami mengutus loh. Kami mengutus roh kami agar menjadi manusia sempurna. Anda tidak menjelaskan itu. Ya udah iya, tapi nggak boleh jadi Tuhan karena kafir. Gimana sih, ada ayat yang lain? Ini nggak paham nih orang. Sabar. Pak, mau Anda bilang dia datang dari Tuhan, dia datang dari surga, dia gini, dia gitu, dia paling hebat, dia gini, dia anaknya ini, bapaknya ini, RT-nya ini. Begitu ada ayat yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu huwallahu Isa bin Maryam, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan, berarti menunjukkan bahwa tidak boleh disembah, tidak boleh dituhankan. Gimana sih? Sekarang begitu saya datang sebagai anak sulung, terus tiba-tiba kau datang karofa makora makiri. Apa? Dia ngomong apa? Kau bilang saya harus mengikuti kau. Terus saya merujuk kepada kau. Kami mengutus kami agar menjadi manusia sempurna. Itu tertulis di kitabmu. Benar, setelah ditulis itu di kitabku juga tertulis kafir orang yang nganggap dia Tuhan. Bahwa dia bukan Tuhan. Kehilakan itu. Di kitab kami masalahnya menuliskan kafir orang yang mengatakan dia Tuhan. Di kitab kami menuliskan kafir orang yang mengatakan dia Tuhan. Di mana tertulis, Pak? Coba, Pak. Di mana tertulis? Ini. Coba Man, perlihatkan Man. Ya udah. Perlihatkan. Kenapa marah Abang? Dijawab kok marah. Enggak tertulis tentang punya kau. Iya tadi, gimana ceritanya di kitab Anda?
Ya udah, yang kau tanya masalah kitabku, apapun yang kau mau framing di kitabku, masalahnya ada perkataan kayak gini. Ini, ntar ku kasih nampak nih, baca bareng-bareng ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil i'budu. Ini kita baca aja. Sesungguhnya, ini bentar, aku jauh dari mic. Sesungguhnya telah kafirlah, arti kafir apa? Biji neraka, asli penghuni neraka. Itu arti kafir ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi kau mau ngomong apapun ya kami nggak boleh menuhankan. Mau kau bilang ruh Tuhan kek, mau kau bilang kalimat dari Tuhan kek, mau kau bilang dia itu apa asisten Tuhan kek. Yang pokoknya nggak boleh tuhankan dia. Kayak mana tuh? Gimana? Masa ayat ini nggak diterima? Gimana sih? Boleh saya tanggapi? Kok tanggapi Bu? Ini Al-Quran saya Bu, ngapain Ibu yang tanggapi Bu? Kecuali saya tanya ke Ini Bible Ibu. bukan Riana, bukan Bible. Ya. Nah kalau Bible Maksud Ibu yang saya tanggapi. gini, Maksud saya gini. Ya. Tadi kita kembali dulu tadi ke kitabmu tidak ada di kitab saya, terus kau memaksa saya ada di kitabmu. Apa? Di kitabmu ada, inilah hidup yang kekal. Mengenal satu-satunya Tuhan. Yang apa namanya? Mengenal satu-satunya satu Tuhan yang harus kau sembah dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Benar kata Al-Qur'an, qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Di dalam kisah para rasul 3:13. Di dalam kisah para rasul 3:13 disebutkan gini. Oke, ini kita uji ya. KPR 3:13. Coba buka. Iya, aduh, panas kau ini. Oke, ya, kisah para rasul 3:13 ini kau buka, kau jelaskan kepada aku ya. Oke. Sekarang aku tanya kepada engkau. Ketika Al-Qur'an mengatakan, nggak mau aku dengar kau ini, ku copot nih. Aku ngomong sendiri, aku nggak dengar. Aku nggak dengar. Nah, gini dikatakan. Nah, aku nggak dengar nih. Kau mau ngomong apa? Aku nggak dengar. Dengar. Jadi gini. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bi zakati wa madum tu hayya. Apa dikatakan? Aku hamba Tuhan dan aku juga diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan saya, siapa ini? Coba jelasin kepada saya. Oke, jelaskan kepada saya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu coba dibaca yang gede. Siapa nama hambanya? Coba penonton diketik biar dia tahu siapa hambanya. Lalu apa salah Al-Quran dalam menjabarkan hal ini? Dikatakan oleh Al-Quran dia adalah hamba Tuhan yang terberkati oleh Tuhan. Jelas kan? Al-Quran mengkonfirmasi apa yang ada di kitab kau. Itu. Gitu Bu. Dia yang nanya Al-Quran, dia yang panas. Entah nih, dia itu sengaja teman-teman. Begitu naik, wah gua tanya ini pasti Daman nggak bisa jawab, mampus dia. Iya, begitu naik mabuk sendiri dia kan. Oke. Ya gimana? Oke, boleh Gimana Bu? gantian, Pak? Boleh silakan Bu, silakan. Jadi yang dikatakan sama Bapak apa tadi? Bapak udah pergi ya, Mas? Ya. Udah pergi, udah hilang Bu. Diusir Roh Kudus dia. Bapak yang Kristen tadi, Ya. pada saat Musa di Gunung Sinai menerima 10 hukum, menerima itu, yang menuliskan itu adalah Yesus yang belum lahir dari Maryam. Yesus sendiri, karena dia selalu utusan, nggak pernah Bapa, nggak pernah Allah turun kemanapun. Terus? Hanya Yesus yang boleh turun ke bumi ini, ke Gunung Sinai. Dia menuliskan itu sebagai utusan. 10 hukum untuk orang Israel, dan itu harus diturunkan sampai ke keturunannya. Oke? Yesus terus gimana Bu? yang menuliskan itu. Nah, Iya. Enggak, maksudnya apa yang ditulis sama Yesus? Apa yang ditulis sama Yesus? hukum Taurat yang 10 hukum Taurat. Yesus yang nulis hukum Taurat yang 10 Ibu.
Ya, yang diterima Musa. Jadi hanya di situ berdua. Enggak, itu tahunya dari mana? Loh, Itu tahunya dari mana? Di Alkitab bahwa Yesus yang menulis. Dari mana Ibu nulisnya? Dicetak di mana Ibu sama Yesus? jadi nggak gini Pak, yang belum tahu ya silsilah hukum 10 itu. Hukum 10 itu dituliskan di Gunung Sinai, paham kan? Iya, yang nulis siapa Ibu? Yesus sendiri. Diturunkan ke Musa. Iya, oke Bu. Yesus yang nulis ya Bu ya. Kan utusan, selalu utusan. Oke. Saya Ya. lanjutkan Ya. Pak. Terus? Yesus itu banyak namanya. Namanya Ya, Bu. si Firman, ya kan? Si Firman. Ya, Bu. Hamba Allah bisa, anak yang tunggal bisa, banyak Ya. nama dia Pak. Jadi nggak usah heran kalau dibilang dia hamba Tuhan, hamba Allah. Ya sebagai hamba, dia sebagai anak, sebagai Ya utusan, udah. sebagai firman. Oke, Bu, kita baca sama-sama boleh nggak Bu? Dalil yang tadi Bu, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah di sini Yesus apa bukan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Nah, Allah di sini Yesus apa bukan? Allahnya Abraham yaitu Allah. Ya, Yesus termasuk Allah bukan? Kan Simon, Thomas Yesus pernah bukan Allah. manggil. Yesus Apa? bukan Allah. Yesus bukan. Allah. Berarti Ada Thomas orang- sesat dong Bu ya? Hah? Thomas sesat ya Bu? Thomas sesat dong. Kenapa Thomas sesat? Ya, Thomas, Ibu nih nggak habis baca Bible. Yohanes 20:28 ya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, nes dia Bu. Sesat nggak Bu kira-kira? Ya Tuhanku dan Allahku. Bagi dia Yesus itu Allah. Sesat nggak Thomas Ibu? Sebenarnya sesat. Ya. Kenapa? Tapi Thomas setelah memegang tangan Yesus baru dipercaya Yesus. Berubah. Berarti Itu si Thomas, dia nggak Oh, percaya. iya. Iya. Berarti Thomas sesat ya Bu ya? Jadi Pak, percaya nggak Pak? Pada saat di zaman murid-murid, di banyak murid tidak mengetahui siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Iya. Allah. Iya Yang Bu. dia tahu, yang dia lihat sendiri udah. Nah, sekarang gini Pak, contoh ini. Ya, Bapak Ibu, gini Bu. Ibu kan bilang Thomas sesat. Bagi Yesus nggak sesat gini. Thomas menjawab dia, Yohanes 20:28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia menganggap Yesus Tuhan dan menganggap Yesus Allah. Di ayat 29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, Thomasnya nggak disesatin sama Yesus. Lalu dari mana sesatnya Thomas Ibu? Ya, ya nggak mungkin lah Yesus bilang bodoh kali kau Thomas, nggak mungkin itu. Ya kan? Itu Pak, gini loh, Pak. Takarannya sesuai yang dia inginkan. Ya begitulah. Ya namanya memotivasi muridnya. Gimana sih? Berarti Thomas sesat tapi nggak dikasih tahu sama Yesus kalau dia udah sesat ya? Iya, takarannya ya begitu. Aduh, sakit perut. Seperti Petrus. Iya, iya. Iya gimana Bu? Siapa yang tahu saya siapa? Kata Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang turun dari surga. Lalu Yesus berkata, Petrus, itu kau tahu bukan dari siapa-siapa, tapi Roh Kudus dari surga mengatakan itu. Hari ini kunci surga diberikan kepadamu. Itulah kelebihan Petrus sampai bisa dia menghidupkan orang mati melalui apanya aja pun bisa orang mati hidup. Itulah kehebatan. Bahkan lebih hebat Petrus dari Yesus membuat suatu tanda keajaiban. Itu Pak. Jadi nggak sembarangan itu. Murid-murid Yesus itu dibina Yesus begini Pak. Contoh ya. Enggak Ibu, jawab dulu Bu. Thomas sesat nggak itu Bu? Thomas sesat nggak itu? Pak, si Thomas itu susah percaya. Iya, berarti dia saat itu sesat nggak Ibu? Dia bilang Yesus Tuhan dan Yesus Allah, sesat nggak? Pak, kalau sesat sesaat, lalu ya sadar. Sesat. Berarti dia sesat sesaat saat itu ya Bu ya?
Ya. Misalnya gini Pak, tapi nanti lucu Bapak rasa ya. Andaikan bumi ini semut semua, datang Yesus menjelma jadi semut supaya mengerti bahasa semut. Kira-kira begitu. Yesus menjelma lahir dari Maria supaya tahu arti daripada dosa, pertentangan di sorga seperti apa dia dengan iblis, Lucifer. Itu yang mau diberitahukan kepada kita. Wahai manusia, pilihlah. Aku mati untuk kalian. Ku kasih jalan. Kalian mau pilih iblis atau kebenaran? Semua ini kita milik Allah. Nah, saya diutus sebagai anak untuk menyelamatkan kalian semua. Jangan mengolok-olok. Jangan membuat jadi candaan. Carilah kebenaran. Ya kan? Jadi kalau saya bukan mengolok-olok Ibu. Masalahnya di Muslim, kalau ada apa? Kalau ada kebenaran di Muslim, Pak. Ada saya ke sana. Saya ke Muslim. Ada keselamatan di Muslim. Ibu akan ke Muslim. Iya. Oke, mari kita berbicara hati ke hati. Ini bukan agama warisan. Saya ini mencari kebenaran bukan karena bapak saya Ibu. Advent. Oke. Saya harus siap untuk berpindah kalau memang ada kebenaran di Muslim. Siap, Ibu. Siap. Itu menjadi tantangan saya. Saya nggak akan ketawa lagi kalau Ibu udah mau mengaku seperti itu. Mari sama-sama kita bicarakan, Ibu. Siap. Pertama, Tuhan itu ada nggak, Bu? Ada. Menurut Ibu? Tuhan itu gini, Pak. Makanya selalu berdoa. Ya Tuhan, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak. Karena itu kan nenek moyang kita. Tuhannya mereka siapa? Itulah Tuhan kita. Siap, begitu Ibu. Selalu. Bu. Tuhan yang hidup. Ibu, Abraham Ibu, gini Bu, Ibu percaya Tuhan, setuju nggak? Kalau daripada kitab yang Ibu baca bahwa Tuhan itu ada. Kami Muslim membaca Al-Quran, percaya Tuhan itu ada. Ibu membaca Bible, percaya Tuhan itu ada. Orang Hindu membaca Weda, percaya Tuhan itu ada. Orang Buddha membaca kitab Sanskerta mereka, percaya Tuhan itu ada. Pertanyaan saya, Ibu, di mana Tuhan itu, Bu? Dan di manakah yang sebenarnya Tuhan itu? Pertanyaan gini, Bu. Di tahun 2025, selama Ibu hidup pernah lihat Tuhan nggak? Nggak. Ya melalui iman aja. Ya, nggak pernah lihat Tuhan kan, Bu? Pakai mata nggak, Pak? Iya. Kalau Ibu memimpikan Tuhan itu apakah Tuhan? Memimpikan? Ya. Kalau Ibu memimpikan Tuhan, apakah itu adalah Tuhan? Ya. Ya menurut saya. Sekarang gini, Ibu nggak boleh menolak fakta. Orang Hindu, orang Buddha, mereka juga memimpikan Tuhannya. Kenapa mereka tidak memimpikan Yesus, Bu? Kalau Yesus beneran Tuhan, orang Hindu tidak akan memimpikan Brahmana, Siwa, dan Krishna. Orang Buddha tidak akan memimpikan Gautama. Pasti semua orang yang ada di muka bumi ini akan memimpikan Yesus. Pertanyaan saya, kenapa orang Kristen memimpikan Yesus, orang Hindu memimpikan Brahmana, dan orang Buddha memimpikan Gautama? Pertanyaan saya, bisa nggak dijadikan mimpi itu sebagai landasan itu Tuhan yang sebenarnya yang ada di dalam mimpi, Bu? Siap. Oke, Pak. Kita ini ya, kita uji ya. Kita uji Tuhannya Hindu dulu dengan Tuhannya Kristen. Oke. Ya, yang saya tanya, mimpi yang kita mimpikan itu beneran Tuhan apa bukan, Pak. Ibu? Oke, gini, Pak. Sedikit aja saya bilang, saya nyatakan, sedikit saja menguji itu. Ya, Pak. Begini. Tuhannya Buddha dengan Hindu apa tadi? Wisnu siapa? Brahma? Ya, Wisnu Tuhan Hindu. Tuhannya Buddha Gautama namanya, Ibu. Iya. Yang menciptakan Wisnu dan Gautama itu adalah Yesus. Dah. Oke. Yang menciptakan Muhammad juga nabi, semua nabi adalah Yesus. Selesai. Oke. Jadi gini, Bu. Oke. Ada nggak ayat Yesus menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Coba Pak, tunjukin satu ayat di Bible bahwa Yesus menciptakan Allah. Ada nggak? Begini, Pak. Marilah kita ciptakan manusia segambar. Ya manusia, Allah bukan manusia masalahnya. Ada nggak, Bu? Ya ajakan itu siapa?
Ya udah, saya tanya, Itu aja kan, Pak, pakai ada nggak Yesus. satu ayat yang Yesus menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Di Alkitab tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan bahwa Allah taala menciptakan segala tuhan selain Allah. Mana buktinya? Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, Sama, di dalam tidak bumi, ada. enggak gini, di dalam Ada bumi mulanya, benar enggak ya? Allah menciptakan langit dan bumi. Ibu, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Pertanyaan Ya, saya, Yesus pernah enggak sama. ada di dalam bumi, Bu? Sama, Pak. Iya, Yesus pernah enggak ada di dalam bumi, Bu? Ya pernah lah, Pak. Ya udah, berarti yang diciptain oleh Allah. Oh. Tadi balik-balik lagi, Pak. Aduh. Apanya yang balik-balik, Ibu? Yesus itu sebelum lahir sudah ada bersama Bapa di sorga. Itulah pertentangan dengan itu tadi. Ya udah, masalahnya Ibu, nggak ada ayat bahwa Yesus menciptakan Allah. Tapi ada ayat Allah menciptakan segala sesembahan yang pernah ada di bumi. Kalau sesembahan Hindu pernah di bumi diciptain oleh Allah. Sesembahan orang Yunani, Zeus, Hades, Hades, semua diciptain oleh Allah. Karena Allah mengatakan aku di luar bumi. Tapi apa yang ada di bumi dan bumi itu sendiri aku yang ciptain. Siapa suruh Tuhan Ibu ada di bumi? Berarti menjadi ciptaannya Allah gitu, Ibu. Oh iya. Oke. Ya, gimana, Bu? Oke, Pak. Begini. Percaya nggak, Pak? Ah. Sebelum bumi ini dijadikan, di sorga itu siapa orangnya? Allah Bapa dengan siapa? Maksudnya? Coba gimana? Sebelum Yesus di bumi ini, percaya nggak Bapak Yesus ada kehidupannya bersama Bapak di sorga? Iya, pertanyaan saya, kalau Yesus memang ada di surga saat itu, teropong apa yang dipakai manusia yang bisa memastikan bahwa Yesus benar di surga, Ibu? Ya kan gitu, Ibu. Kok nggak dari mana taunya? Kok nggak penulisnya taunya dari mana? Ada ayat mengatakan, anakku yang engkau hari ini kuperanakkan. Kemana itu? Itu diperanakkan di sorga. Bukan. Ya udah, pertanyaan saya, teropong apa yang dipakai oleh penulis yang bisa memastikan benar Yesus ada di surga sehingga bisa ditulis. Teropong iman. Teropong iman. Gini Bu, pertanyaannya Ibu kan, Ibuku, pertanyaannya. Ini penulis kan menuliskan bahwa Yesus telah ada di surga. Berarti penulis punya kesaksian terhadap Yesus terhadap di surga. Paling kurang penulis kitab ini harus punya teropong yang bisa menerobos surga. Pertanyaan saja, teropong apa yang dipakai sehingga benar Yesus ada di surga, Ibu? Pak, kok bicara teropong sih, Pak? Menghidupkan orang mati aja bisa, apalagi teropong. Aduh, Mas. Menghidupkan orang mati bisa. Hah? Membuat segala tanda-tanda. Ibu, ini kok lari ke Yesus lagi? Tadi Ibu bilang, Ibu, dibahas, Pak. Ibu, ya udah. Tadi Ibu menjaminkan gini. Kita udah jauh, udah jauh. Udah terserah mau teropong apa, mau teleskop terserah lah, Bu ya. Cuman kita udah lari jauh. Sebenarnya yang mau kita bahas tahu nggak apa, Ibu? Yang mau kita bahas masalah keselamatan dari Ibu ya. Yes. Oke. Kristen kira-kira selamat semua nggak, Bu? Tidak. Kenapa? Karena gini, Pak. Makanya saya bilang tadi, Lucifer tahu Alkitab, tahu Al-Qur'an. Semua tahu Al-Qur'an, Pak. Tahu A sampai Z, belum tentu selamat. Percaya nggak, Pak? Ya. Iya, terus? Hanya tahu aja. Iblis lebih tahu isi Alkitab, lebih tahu isi iya, Al-Qur'an. Terus? Weda ini segala macam. Bukan itu ukurannya, Pak. Ukurannya? Ukurannya di mana? Dia percaya dia diselamatkan. Hanya satu-satunya jalan hanyalah anak Bapa, yaitu Yesus. Jalan satu-satunya, akulah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Ya udah. Satu-satunya. Iya. Makanya Pak berdoa kita Kristen berdoa. Alamat doa itu kemana? Ke Bapa. Tapi harus melalui anakmu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oke. Itu yang kita imani, Pak. Iya, Ibu. Berarti semua Kristen selamat nggak, Bu? Yang mengimani Yesus sebagai Tuhan selamat nggak? Tidak. Berarti belum tentu selamat juga dong, Bu. Gini, Pak, syarat selamat bilanglah dulu, Ibu. Syarat selamat itu menurut Kristen apa sih? Ibu, syarat selamat menurut Kristen apa sih, Bu? Gitu dong. Ya, silakan, Bu.
Ini apa Pak? Ilmu yang paling Iya. berharga. Ya. Bener, silakan Bu. Silakan Syarat kasih ilmunya Bu. keselamatan adalah Ya. percaya Yesus satu, percaya Yesus adalah juru selamat sebagai anak Allah. Yang kedua, turut hukum 10, menyesal dan bertobat. Udah. Dan dia Ya. percaya tapi tidak turut hukum, masih mencuri, berzina ini dan bla bla bla, tidak masuk surga. Dia Ya, menurut berarti- hukum, menurut hukum. Berarti tapi Paulus tidak sesat ya Bu ya? Hah? Ibu, berarti tadi Thomas udah pernah sesat, sekarang Paulus juga sesat ya Bu ya dalam Roma 5:9 ya. Lah murid Yesus nggak ada yang sempurna, semua brengsek. Udah. Dalam Roma 5:9 Bu Ibu dalam kitab Sama Roma. kayak saya. Paulus juga brengsek, Iya, sama iya. kayak saya. Dalam kitab Roma 9, ya Ibu. Dalam kitab Roma 5:9 Ibu dikatakan gini Bu, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Bagi Paulus semuanya bisa selamat. Itu berarti salah, sesat ya Bu ya. Salah Pak, pada zaman itu begitu. Makanya Pak, ini murid Yesus itu, Pak, dia tugasnya hanya untuk mengabar Injil tentang perjuangan Yesus pada saat dia telah disalibkan. Nah, Berarti ada berarti Ibu menceritakan berarti itu Tom aja, Pak. berarti Makanya fix ya Bu kita ya. nggak tahu. Bu, berarti fix ya. Thomas tadi sebut Yesus Allah, sesat ya Bu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi gini Pak, ada yang lebih hebat. Iya, iya. Bapak tahu nggak? Apa? Coba Ya. baca Pak di Alkitab. Ada nggak bilangan 144.000? Itu adalah keturunan Apa itu? Israel yang berdarah Israel. 144.000. Tahu itu dari mana Pak? Iya, itu yang terdiri sudah dari dimateri 12 masuk surga itu. Murid Yesus, Iya, tahu. yang 12 itu. Masa yang akan datang akan ada 144.000 yang sama seperti murid Yesus yang 12 dulu. Jadi gini Pak. Berarti Paulus bohong ini Bu ya. Enggak, berarti setujui dulu. Roma 5:9 bahwa Paulus lagi bohongin orang ini Bu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak boleh gini. Paulus itu perfect, no. Oh. Ya. Iya. Mantap. Tapi Yesus Yesus only, Bu, perfect, nih. yes. Yes. Tidak pernah Ya. satu nota pun dia melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa, satu titik pun kita tidak selamat. Selesai semua. Berarti Iya. Lucifer menang. Berarti dunia ini semua ke neraka. Tidak selamat. Iya. Nah, bumi ini adalah bumi yang paling disukai oleh iblis. Bumi yang paling disukai oleh Bapa. Kenapa? Karena inilah contoh bukti-bukti dosa yang dilakukan oleh manusia ke sepanjang masa, sepanjang kehidupan di luar kita ini. Mereka semua di sana menonton kita. Wah, beginilah akibat dosa. Kami nggak akan mau lagi melakukan dosa. Ternyata tersiksa seperti kita ini. Seperti kita ini. Miskin. Berarti Bu, dalil Roma 5:9 itu seharusnya ada di Bible atau enggak ada, Bu? Kan itu ayat yang menyesatkan, Ibu. Apa tuh? Itu Roma 5:9 yang dikatakan Paulus bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah gitu. Ya, itu Pak. Jangan mengartikan apa itu secara letterlek. Pasti itu pasti diselamatkan dalam arti harus turut hukum. Bukan berarti gini, Ibu, boleh mencuri. Ibu, saya mau jujur. Saya mau jujur satu hal, Bu ya. Sebenarnya yang pantas jadi nabi dan rasul itu bukan Paulus, bukan Thomas, bukan Matius, bukan Yohanes, Ibu. Sebenarnya Ibu itu Siapa? nabi. Sebenarnya Ibu Saya? nabinya. Iya. Oh, enggak, Ibu harus Pak. tahu itu. Iya, masa enggak Bang Inspirasi? Coba kasih tahu dulu. Betul. Saya bukan Betul. siapa-siapa. Ibu telah dipilah dan dipilih dalam nama Yesus untuk menjadi rasulnya, Ibu. Oh no. Iya, karena Ibu datang untuk menggugat Thomas dalam kesesatannya menyebut Yesus Allah. Dan Ibu juga menggugat Paulus di dalam Roma 5 ayat 9. Saya nggak pantas untuk itu Pak. Karena gini Pak. Enggak, tapi Ibu Ya. nggak boleh merendahkan diri. Ibu nabi, Ibu. Iya, Ibu nabi ini. Sebenarnya arti nabi itu apa Pak? Guru. Iya, guru. Ibu ini guru. Mengajarkan Bukan. Thomas dan mengajarkan Paulus. Gimana lagi, Ibu? Bukan.
Berarti Jadi saya- teman-teman sekalian di record ini ya, kita punya nabi baru namanya Nabi Karina ya. Nabiah beliau ya. Maaf, tidak. Ya, Maaf, saya tidak terima, Pak. Iya, emang ibu ini suka ngerendah ya guys ya. Ya Paulus aja diajarin sama ibu ini bahwa kita harus bertaubat ya Bu ya. Yes. Nah, terus Thomas menyebut Yesus Allah. Salah Thomas ya Bu ya. Ya, salah. Iya, berarti ibu nabi. Gimana sih? Pada saat itu memang mereka nggak tahu, Pak. Oh iya. Berarti gini, kan Pak. ibu lebih tahu ibu. Gimana sih? Tahu Pak, betapa lelahnya Yesus mengajari 12 murid ini. Iya. Satu hari orang itu Oh berarti muridnya sebenarnya enggak gini, otak muridnya susah menangkap ini ya Bu, firman ya Bu ya. bebal Pak. Orang Israel itu bebal. Tahu, Pak? Orang Israel bebal sampai menyalibkan Yesus. Itu loh. Tahu Bapak? Enggak, Ini maksudnya ada- gini Bu. ada- Maksudnya Lanjut gini, Bu. inspirasi aku udah Oh, capek. Ada profesor. Yesus udah Yesus meninggal. Yesus itu sejaman dengan muridnya. Tapi muridnya nggak tahu kalau dia Tuhan. Nah, Bu Iya. Karyana dengan teman-teman Kristen tidak sejaman dengan Yesus. Tapi teman-teman Kristen menyebut Yesus Tuhan. Lebih bingung mana? Makanya sekarang gini Pak. Saya pertanyaan saya begini Pak. Ah, Saya gini pertanyaan saya. Saya bilang ke orang-orang Kristen, mana lebih bebal Israel zaman dahulu dibanding kita? Kita kan dulu, Israel ini bebal, bandal. Udah dibilang jangan makan daging dimakan. Udah dibilang ambillah secukupnya, mana diambil berdabel-dabel sehingga basi. Oke, Pokoknya oke. melanggar terus. siap. Nah, Bu Karyana izin. Kira-kira Bu, ini kan teman-teman Kristen kan ini mengaku bahwa dibimbing oleh Roh Kudus. Betul ya? teman-teman kita Kristen dibimbing oleh Roh Kudus, mengaku. Iya. Ya. Ada tanda-tandanya Pak. Itu apa Tanda-tandanya dibimbing oleh tanda-tandanya? Roh Kudus, tidak melakukan dosa lagi. Kalau malah masih marah-marah, tersenggol dia apa? Anjing. Udah salah itu. Oke, Bu. Yang saya pertanyakan selama ini, Bu, kenapa di dalam kekristenan itu ada yang menghalalkan B2, ada yang mengharamkan B2? Apakah Roh Kudusnya sama atau beda? Nah, gini Pak, Roh Kudus itu hanya satu, nggak ada dua Roh Kudus, ya kan? Yang benar hanya satu, kebenaran hanya satu. Nah, di mana kesalahan Kristen yang memakan B2, ya kan? Mereka menghalalkan itu, padahal tidak ada membatalkan di Alkitab Musa, bahwa Musa sudah katakan, inilah yang patut engkau makan, inilah yang haram, inilah yang ini. Tidak ada dibilang, udah boleh nanti di sana ya, nggak ada. Dan kenapa mereka jadi boleh katanya? Itu udah salah. Di perjanjian lama, Advent diharamkan tidak, Bu, makan B2? Ya diharamkan lah Pak, sampai sekarang pun haram. Oke. Di luar dari Advent, mereka menganggap B2 itu haram atau halal? Terima kasih Bunda Mila sudah absen. Iya, mereka menghalalkan. Oke, Artinya menghalalkan. Mereka Oke. memakan gitu. Oke, Ibu mengharamkan B2, ada dalil tidak? Ada Pak, tapi saya gini Pak. Siap. Maaf, Nah, di luar dari bagi- Advent, Bu, maaf Bu, di luar dari Advent, mereka menghalalkan B2, mereka berdalil tidak? Bagi mereka ya, mereka berdalil tidak? Ya, itu Siap. urusan mereka lah. Ya, Enggak, artinya, bukan urusan mereka, Bu, tapi ini mereka berdalil. jadi saya gini Pak, kalau saya Iya. Nah, dalil yang dia pakai, Bu, untuk menghalalkan B2, ya kan? Apa yang masuk, ya kan? Apa yang masuk itu tidak haram, melainkan yang keluar itu yang menajiskan. itu alasan itu Pak, nggak bisa. Kata mereka, Bu. Iya, itu. Jadi Terima kasih, yang saya Bunda maksud Mila. tadi Bagaimana itu?
Tunggu. Ini nggak ada suara di saya loh. Ada, di saya nggak ada. Suaranya Bu Karyana di saya nggak ada. Nggak ada ya, hilang ya. Karena ada pemberitahuan, ada yang kena report teman-teman. Ada pemberitahuan. Tunggu. Oh iya, nggak ada. Nggak ada. La ilaha illallah. Nah, gitu cara nampolnya. Saya kalau satu kali langsung nampol, langsung masuk ke ginjal. Wait. Aduh, ya Allah, ya Karim. Ya, tap layar teman-teman. Assalamualaikum. Kenapa terpental? Mana nabi kita? Udah kepental, udah hilang. Kena pelanggaran dia, kena pelanggaran. Mudah-mudahan Bu Karyana naik lagi. Kena pelanggaran kenapa? Karena jadi nabi beliau. Enggak tahu. Enggak. Bunda untuk Mila, beliau tuh. Bunda Mila kalau mau naik apa minta request saja. Karena kadang kalau saya jambak Bunda Mila kadang sibuk apa kan. Itu kita tak tahu. Susah beliau, susah sendiri. Susah. Ibu itu susah, Ibu Karina sudah susah. Enggak susah, kita pukul bagaimana akalnya. Cara jawabnya itu? Apanya? Enggak, bagaimana cara jawabnya itu? Orang Advent mengharamkan B2 ada dalil. Di luar dari Advent menghalalkan B2 ada dalil. Nah, Advent mengaku bahwa diilhami atau dibimbing dengan Roh Kudus. Di luar dari Advent, dia mengaku juga bahwa ia dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, ada berapa Roh Kudus di sini? Iya, Roh Kudus itu sebenarnya suka membawa gini. Roh Kudus itu sebenarnya membawa kebenaran apa membawa keributan? Sebenarnya membawa keributan gini. Dalam 1 Korintus 12:3 disebutkan, tidak apa namanya itu? Nah, dah benar. Dalam 1 Korintus 12:3 disebutkan apa dikatakan? Tidak dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya yang mengaku Yesus Tuhan banyak. Yohanes mengaku Yesus Tuhan, Tritunggal mengaku Yesus Tuhan, Marsion mengaku Yesus Tuhan. Udah. Sekarang Yohanes membidatkan Tritunggal, Tritunggal membidatkan Yohanes, Yohanes membidatkan Marsion, Marsion membidatkan Tritunggal. Ketiganya mengaku dirinya punya Roh Kudus. Tritunggal ada dalilnya, Yohanes juga punya dalilnya. Apa dalil Yohanes? Thomas aja Yohanes. Thomas saja mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah, kan gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita pertanyaan, sebenarnya tiga-tiganya punya Roh Kudus nggak sih? Punya. Karena apa? Mengaku Yesus Tuhan. Jadi tugas Roh Kudus apa? Bawa kebenaran apa? Bawa permusuhan? Permusuhan. Buktinya mereka berantem, kan gitu. Tapi di sini bukan persoalan mereka punya Roh Kudus atau tidak, Man. Tapi persoalannya di sini adalah apakah Roh Kudusnya sama atau beda? Tuhan aja bisa belah diri, Roh Kudus belah diri jadi 3, tujuannya untuk saling menyesatkan biar mereka berantem gitu. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Udah berapa domba-domba tumbang tadi di sini? Enggak, aku selalu dapat domba modelan kayak gitu. Aku kira pas dibilang Ibu Karina ini akademisi gini gitu dan segalanya. Oh, serius aku. Bawa apa teori aku. Kalau tahu gitu aku main lucu-lucuan aja tadi. Itu saya sama Bang Polo cuma berdalih. Aduh, aku tanya apa ibu itu bilang apa? Wah, Thomas dibidatin, Paulus dibidatin. Wah, berarti dia nabinya sebenarnya. Iya. Karena membantah, ya kan? Nah, kalau dia membantah, otomatis orang yang membantah pasti dia lebih tahu. Oh, benar, makanya aku bilang ibu itu nabi sebenarnya. Mbak Ira Zola,
Mbak Ira, monitor Mbak Ira. Halo Mbak Ira. Oh maaf, baik, saya kasih turun. Orang tidur, Pak. Agak lah. Tidur. Iya. Ini Bang Hois, Bunda monitor, Vera, Bang Hois. Bang Polopo masih hidup. Tidur. Oh, udah tidur. Bang Polopo saya indikasi tidur. Ah. Bunda Vera juga tidur. Emang kalau yang agak parah-parah dikasih gakul ya berarti ya? Iya. Pokoknya kita berdua ini yang fighter di sini. Enggak. Iya. Aku tergantung misalnya Enggak, orangnya. Saya man, kadang biasa live-ku tembus pagi, siang sampai sore bahkan. Oh iya benar. Iya, ada Bunda Mila. saya. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi taala Bunda Mila. wabarakatuh Bunda Mila. Anda, Lambo kadang tak Bunda bersuruh. Mila, Bunda Mila kadang lewat, kadang saya mau naikkan juga. I know. Kadang sibuk apa kan, jadi Iya, nggak iya, apa-apa jangan, nanti jangan. request. Kadang-kadang kayak tadi Iya. lihat ada yang dipental, yang aduh ngeri juga ya kan. Jadi Iya. harus siap-siap kalau udah masuk komal tuh berarti siap mati kan. Benar nggak? Benar. Apalagi yang banyak penghujatnya, aduh. Ada. Tapi Bunda Mila tahu nggak ada nabi baru? Nabi Luga bukan? Bukan, Nabi Karina. Oh baru perempuan. Iya. Oh Karyana. Mana dia? Iya. Oh tadi yang tadi ya, saya sempat lihat sebentar. Iya, Udah, Thomas saja udah. sesat, Paulus saja sesat, udah jadi nabi dia. Wow, hebat sekali. Astagfirullah, kesel banget aku debat sama dia. Tadi pagi bagus juga tuh di tempatnya Bang Arif sama pendeta tuh. Dia Oh iya. nyamar tapi ketahuan juga akhirnya ternyata pendeta siapa gitu loh. Lama baru rungkat terakhir. Tuh. Saya kayaknya Kalau harus di belajar banyak ya. Komalku sini Bun, kalau di Komalku di sini rata-rata memang otak sengklek memang gitu. Betul, Ya. betul. Gimana tak sengklek? Ya, Oh, di sini, Bunda di sini Bunda otak Mila sengklek. nggak kenal Yotikus saja. Yotikus tadi dia kan tebus dosa. Ah itu paling capek itu. Saya banyak banget debat sama dia. Dismas. Itu hampir mati saya. Itu. Dismas. Ini Bram Oh siapa? Bram, monitor Bram. Halo. Iya Bram, monitor. Ya, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Bang. Bang Pagi. Bram. Pagi Bang. Udah bangun. Subuh tadi subuh. Bang Bram Ya. dari Muslim Kristen Bang izin. Kristen. Siap. Kayak Nom saya apa, kenal Bang? suaranya nih Bang. Kayak saya, Ya, kayak saya kenal suaranya. Bram Brahma Kumbara ini ya, Marsion ya Bang ya? Saya dari Kristen. Ya, Kristen. Yesus Silakan, Tuhan Bang. ya Bang ya? Bukan, tadi kan udah saya ketik itu di bawah. Apa? Mungkin kalian baca kali ya. Ya. Yang saya mau tanyain di sini. Apa Ibu? Apa Pak? Ya, yang mau saya tanyain di sini. Ya. Siapakah yang akan membawa kalian ke surga? Diri kami sendiri, Pak. Sedangkan semua manusia di dunia ini tidak ada yang tahu di mana itu surga. Memang. Tapi melalui kamu- firman Tuhan kita dapat info tentang surga, ya kan? Dari mana kamu tahu bahwa itu surga itu ada? Ya dari firman, sama seperti kita tahu Tuhan, ya dari firman. Nah, bagaimana cara kamu untuk kamu ke surga? Mati dulu, Pak. Semua manusia akan mati. Iya, berarti semua manusia akan mendapati surga. Nah, siapakah yang bisa membawa kamu ke surga? Diri kami sendiri, Pak. Diri kamu sendiri ya tidak tahu di mana itu surga. Hah? Gimana? Diri kamu sendiri aja tidak tahu di mana itu surga. Kalau kami enggak, misalnya gini. Berarti kita nggak tahu surga ya, Pak ya? Pak, berarti kita nggak tahu surga ya, Pak ya? Konfirmasi dulu. Berarti kita nggak tahu surga ya, Pak ya? Ya, Ya, pertanyaan saya kenapa Bapak bisa mengucapkan kata surga? surga itu ada. Ya, itu Bapak tahu. Karena sudah tertulis bahwa Ya surga udah. itu. Namun Ya. manusia tidak ada yang tahu di mana itu surga. Ya memang sama seperti manusia yang nggak tahu di mana neraka kan? Nggak tahu di mana Tuhan kan? Nah, jadi artinya saya tidak tahu di mana itu surga. Ketika saya mati nanti, saya akan dibangkitkan oleh Nah, oleh
Tuhan yang pernah membangkitkan orang mati. Lalu begitu saya dibangkitkan, lalu saya dijemput, lalu saya dimasukkan ke dalam surga. Tapi di Matius 7:22 disuruhnya gimana tuh Pak? Pertanyaannya saya sama kamu di dalam ranah kamu sendiri, siapakah yang membawa kamu ke surga? Ya diri kami sendiri. Sedangkan diri kamu sendiri aja tidak tahu di mana itu surga. Ya udah, masalahnya ada kuasa Tuhan Pak, nggak perlu di-Sherlock sama Tuhan. Allah dengan kekuasaannya akan membawa kita ke surga. Udah. Bagaimana cara Allah untuk membawa kamu ke surga? Tuhan itu punya kuasa nggak sih? Nggak, tunggu. Ketika kamu sudah mati. Kira-kira Tuhan punya kuasa nggak sih? Nggak. Aku mau tanya ke Bapak. Kuasa Tuhan itu terbatas apa enggak kira-kira? Tidak terbatas. Oke, bisa nggak Tuhan bawa kepada kamu ke tempat yang kamu nggak tahu, bisa nggak? Saya pasti dibawa. Ya udah, berarti kami dibawa sama Tuhan untuk tahu di mana surga, kan kelar. Masalah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Pertanyaannya nih nggak qualified. Kalau di Kristen itu selalu diimani tidak terbatas ruang dan waktu. Benar. Tapi itu Yesus sama Iya. Yesus sama rumahnya bukankah itu ruang dan waktu? Sebentar. Gimana tuh? Sedangkan Kristen beribadah itu tidak ada waktunya. Ya. Jadi hubungannya sama Tuhan tidak beruang dan waktu apanya? Hari Minggu beribadah, hari Minggu beribadah. Enggak, jadi hubungannya apa, Pak? Nah, yang saya maksud begini. Bagaimana cara yang kamu sembah itu membawa kamu ke surga? Ya udah, tinggal dibimbing pakai kuasanya kelar masuk surga gitu, Pak. Gimana sih? Dibimbingnya bagaimana? Ya dibimbing dikuasakan kun fayakun, twing, langsung tahu surga di mana. Kelar. Berarti kun fayakun artinya bim salabim. Ya memang, apa yang jadi masalah? Berarti sama kayak tukang sulap. Ya memang, namanya Tuhan, ngapain repot-repot, Pak? Harus ngasih Sherlock, ngasih kuota, ngasih GPS, ngapain? Namanya juga Tuhan, tinggal kelar. Tahu kita di mana? Sama kayak tukang sulap. Lebih hebat Tuhan daripada tukang sulap. Artinya ketika Allah mengatakan kun, bahwa kun itu di atas daripada setiap. Jadi ibarat gini, se-easy manusia, semudah-mudah manusia mengatakan kun, maka jadi Allah di atas itu. Kan itu penjelasan kun fayakun. Gimana sih? Kalau manusia berencana, ya, manusia berencana, dengar. Manusia berencana mengucapkan, membuat perencanaan, lalu menciptakan. Tapi kalau yang namanya Tuhan tidak butuh semua itu sudah tercipta. Gimana sih? Ini kita bukan tentang penciptaan ya. Artinya bagaimana cara kamu untuk dibawa ke surga? Ya udah. Bagaimana cara kamu? Dengan kuasa Tuhan langsung tahu surga. Gini aku tanya, Tuhan untuk menunjukkan surga perlu GPS nggak? Perlu Google Map nggak kira-kira kepada kita? Bagaimana cara yang kamu sembah itu membawa Tadi kamu udah surga? aku jawab 20.000 kali loh udah aku jawab. Dengan kuasa Bisa. Tuhan langsung tahu surga di mana. Kamu itu pembohongan. Ya Allah. Ya udah. Jawaban yang Anda mau gimana? Enggak. Saya tahu oten kayak gini, saya tahu. Ya udah, jawaban yang kamu mau gimana? Enggak, jawaban yang kamu mau gimana? Makanya saya bilang, yang kamu sembah itu membawa kamu ke surga sama seperti kayak tukang sulap. Ting. Iya memang. Yang paling mudah. Ya. Ngapain ribet-ribet? Tapi kalau di Kristen bukan seperti ting. Kalau Kristen ribet. Jadi ibaratnya gini, Pak, ting enggak gini, Pak, coba dijawab. Siapa lebih mudah? Ting, langsung tahu surga daripada kalau masuk surga kamu harus ambil peta ini, ketemu ini, harus mati dulu, harus gini baru surga. Mana yang lebih simpel, Pak? Tuhan itu maha simpel apa maha ribet? Coba jawab dulu. Jadi begini. Apa ya jadi? Coba jawab. Saya mau jabarin. Buta dituntun oleh orang buta. Pak, coba jawab saya, Pak. Nih, saya on cam nih, saya ngomong sama Bapak. Saya gini, coba jawab. Mana yang lebih hebat? Gini, Pak. Mana lebih hebat? Ya, saya bisa membuat Bapak ke rumah saya dengan ting ke rumah saya, atau saya Sherlock kepada Bapak. Mana lebih hebat, Pak? Saya. Kamu kepanasan. Kok gue kepanasan kira-kira? Kan aku tanya dari tadi.
kok panas. Artinya gini, artinya Gimana? Coba. gini. Coba. Kalau di dalam kekristenan itu sama seperti kayak petani. Ketika padi-padi itu dituai, lalu dibawa dan dimasukin ke dalam lumbung. Siapa yang membawa itu? Ya kan? Suruhan, yaitu Tuhan itu. Ya udah, itu kan manusia. Ini kan Tuhan, Pak. Apa Bapak terlalu menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan? Makanya ketika Bapak berpikir ke arah yang bukan Tuhan, coba berpikir itu Tuhan, bisa nggak? Tuhan tinggal semua terjadi. Lebih hebat daripada harus ini harus itu, bawa lumbung padi, bawa ini nanam padi dan semuanya. Itu manusia. Coba berpikir ke arah Tuhan. Bingung dia, bingung. Nanti kau nih sok belagu. Nah, sekarang nyerang pribadi itu, mulai. Enggak. Coba gini, kita nggak usah ke Tuhan dulu. Anggap bahwa Tuhan yang kamu sembah itu ialah seperti tukang sulap. Ya udah, itu hebat namanya. Jadi sekarang aku tanya kepada abang, kepada aku aja, mana yang abang akui hebat? Coba jawab. Kepada aku, mana yang lebih abang akui hebat? Aku bisa buat abang ke rumah aku, atau ngasih Sherlock, ngasih WA, ngasih nomor WA kepada abang. Mana yang lebih hebat? Masa Tuhan kayak tukang sulap? Gimana? Lebih hebat Tuhan. Bahkan dia di atas tukang sulap. Gimana sih? Ini kan aneh cara dia berpikir. Misalnya aku tanya ke Bunda Mila aja, nggak usah ke kau. Bunda Mila, andaikan Bunda Mila yang di Amerika tinggal bisa ke rumah saya, dengan saya ngasih ongkosin, saya ngasih pesawat, saya tunggu di bandara, mana yang lebih hebat kira-kira? Itu dia. Gitu. Kau berhalusinasi. Untuk menunjukkan karena abang terlalu menyembah dan mengkonotasikan Tuhan layaknya makhluk. Harus dibimbing kayak orang buta, kita pegang, ayo ke sini nak, nanti belok kiri, jangan belok kanan, di depan ada perempatan, kita belok kanan. Oke teman-teman semua, setelah itu kita akan kemana? Lurus paman. Oke, pilihlah jalan yang lurus, kita lurus ya. Wah paman, ternyata di depan ada gunung, ada 3 perempatan, kita harus kemana? Kita lurus lagi. Di situ ada perempatan jalan simpang 6, kita harus kemana? Belok ke kanan paman. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Tapi kalau Tuhan, ini rumahku. Kalau kamu mau ke sini, tinggal kamu beriman, kamu bertobat, kamu berbuat baik, langsung masuk surga. Gimana sih? Kasihan saya ngeliat kau orang buta itu orang buta. Makanya kamu merasa bahwa kau akan dibawa ke surga. Ya udah, jadi mana lebih keren? Gimana cara Anda berpikir? Berarti Tuhannya kamu nanti begitu di alam kebangkitan, oke, semuanya. Ayo ikut aku. Di sini senang, di sana senang. Paman, kita belok kiri apa kanan? Kita ke kanan. Katakan peta. Oke, kita lurus. Setelah belok kanan, wah, ada perempatan jalan. Kalau ke kiri neraka, ke kanan kita ke surga. Kita kemana? Kita ke kanan. Aneh aja. Karena nyembah manusia sehingga menobatkan Tuhan bagaikan manusia. Tuhan surga di mana? Sherlock dong, kirim Sherlock. Itu manusia. Kalau Tuhan begitu bangkit, Tuhan, kamu udah jatah surga, maka Allah akan menuntun langkah kakimu masuk surga. Oh kamu neraka, Allah menuntun setiap langkah kakimu membawanya ke surga. Makanya dikatakan di dalam hadis Nabi, yang itu dibawa oleh opik apa? Karena mata, hati, tangan, kaki tak berarti lagi. Semua dusta, tidak ada yang tak terhakimi nanti. Maksudnya gimana? Nanti tidak lagi mulut yang berbicara, nanti tidak kaki lagi yang berjalan, tapi daripada amal yang akan membawamu ke arah kamu yang sebenarnya. Maka jangan heran ketika kaki kamu melangkah ke arah neraka. Maka kamu jangan heran ketika tubuhmu bergerak ke arah neraka, ketika tubuhmu bergerak ke arah surga. Kenapa? Karena memang bodoh amat, kesel saya sama dia. Astagfirullah. Kan lucu ya bunda ya, yang langsung surga, tapi lebih memilih yang kayak Dora. Tahu nggak Dora gimana? Pernah nonton Dora? Ada yang pernah nonton Dora? Apakah kalian semua melihat gunung? Apakah kalian semua melihat gunung? Iya paman, gunung ada di kanan. Gunung ada di kanan. Kepada siapa kita bertanya? Kepada peta. Katakan peta. Wah, kebanyakan nonton film Dora nih.
Bukan, dia kebanyakan nonton film Dono. Aneh-aneh aja. Dia ibaratnya gini, bagaimana Tuhanmu menunjukkan kamu surganya? Ya, ting, masuk surga. Makanya dikatakan apa? Ahlul kurban. Al-Qorabin ya. Al-Qorabin itu adalah ahlul kurban. Nanti mereka itu bagaikan kilat langsung masuk surga. Siapa yang bawa? Lembunya. Kelar. Capek. Aduh. Iya, ternyata aku telah menduga. Ternyata Rubang Inspirasi seru juga. Banyak oten-oten yang gila di sini. Nggak bisa kita seriusin nih, Mang. Bagaimana? Coba bayangkan bagaimana nasibku setiap hari, Man, buka kumar. Stres aku. Ini gimana tuh Al-KTP ini ya? Saya dengar agak-agak rancu sedikit. Udah mantap dia apa gimana sih orang? Udah Bun, tiap hari, tiap malam di sini ku training selalu. Udah bagus. Balik lagi. Teman-teman, follow ya akun ini, akun Bunda Mila, akun saya juga di follow ya teman-teman ya. Tinggal ini dikit, tinggal 1% Bun. Masalahnya 1%-nya ini kembali ke dianya lagi. Oh jadi kan dia murtad ya maksudnya iya, kan? Betul. Nah, terus balik lagi sekarang belum? Posisinya sekarang dia masih Kristen, tapi dia lagi sedang mempelajari, ya kan, mempelajari untuk membuat keyakinannya itu tidak tergoyahkan ketika ia memeluk Islam kembali. Itu. Kalau saya sih bukan karena faktor Islam Kristennya, tapi faktor internal dari keluarga. Nah, itu yang ribet. Mungkin itu yang membuat dia ragu ya dan tidak berani mengambil langkah. Saya nasehatin Oten ya yang mau mualaf. Saya bilang gini, kalau kau mati, mak bapak kau ikut nggak? Nggak. Ya udah, jalan sendiri. Anak-anak ikut nggak? Nggak. Ya udah, jalan sendiri. Tanggung jawab sendiri, resiko sendiri, ke neraka ke surga ikut nggak? Nggak. Ya udah. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya. Takut disunat dia, Bun. Kemana Bunda Mira? Tiba-tiba nyelam. Itu belum seberapa tadi tuan. Lagi TU. Udah hidup lagi, Bang. Ini emang agak kurang. Iya, Bang Palopo memang agak kurang ajar ya. Dikasih oten aku yang betul-betul sakit kepala aku hari ini. Emang begitu di sini tiap malam. Ya, salah. Tanya aja. Bang Palopo. Di atas jam 3. Bang Palopo. Hari ini Thomas aja disesatin. Paulus apa lagi? Kita Paulus pasang gambar dulu supaya gambar dulu kita supaya panas dulu. Pasang gambar dulu biar panas ya kan. Mesti gambar dulu. Tunggu. Itu ada. Bener Bang. Enggak apa-apa lanjut. Ada yang bertanya, Daman siapa Robmu? Naik ke atas kita bahas Rob yuk. Ayo naik. Naik sini. Aku bahas. Saya nih kalau Rob. Itu Robmu. Ada yang memalsukan request koin, padahal nggak ada, orang saya lagi santai. Oh lagi santai. Kaget saya Bun. Sejak saya masuk formal tua dulu banyak sekali ya, pusing kepala. Ini dari TikTok nih notifikasi. Lanjut dulu kalian ya, saya mau coba telepon nih orang. Masuk Bun, siap. Benar dari Amerika atau dari tempat lain kan kelihatan. Biar panas mereka, ya kan? Bagaimana? Kira-kira ada nggak yang bisa bantuin di gambar? Ini diskusi apa penghakiman? Diskusi naik aja. Man, kira-kira Iya. Dengan ilustrasi yang ada di gambar di samping kiri, kira-kira bagaimana? Itu kebalik, arahnya ke belakang lebih seru. Jangan. Itu yang ke depan. Harus Enggak, ini aja. Bapak lebih besar dari aku, ada nggak gambarnya? Ada, kalau Bang Palopo. Asuh Bang Palopo. Bang Polopo udah lama nggak ketemu, apa kabar Bang? Tiap malam Bun kita di sini. Iya ya. Satu orang aja kayaknya ketiduran dia Bang Loading. Saya selama ini buka komal kita aja bertiga. Bang Palopo, Bang Loading, sampai tembus pagi kadang, tembus siang. Loading nggak setiap malam, Pendeta Loading maksudnya kan, nggak tiap malam kayaknya kalau tiap Bang malam. Tiap malam. Oh tiap malam juga, oke. Iya, kebetulan aja nih, nggak tahu. Kayaknya dia ketiduran.
Ini kalau jam segini nih berarti baru udah mau tutup atau baru mulai apa gimana? Saya buka Gomal tadi jam 9. Oh, udah malam. Iya, jam 9. Kadang saya sampai siang. Ndak off itu. Lanjut terus itu. Wah, udah pakai yang anti-anti itu ya? Oh, saya ndak pakai itu. Oh, enggak. Iya, saya nggak pakai itu. Hebat juga. Nggak pakai itu saya, Bun. Iya, iya. Ya bagus lah. Yang penting mungkin nggak keterlaluan, nggak teriak-teriak mungkin ya. Karena tipikal di Komal di sini, saya kan tampung semua tuh. Tampung semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Oten penghujat, oten yang beleng-beleng, oten yang otak sengklek, oten yang agak lain, ku tampung semua di sini. Nah, di sini baru tempat kaderisasi. Jadi kalau ada oten-oten yang kalau dia nongkrong di luar, contoh di akunnya Bang Zuma, di mana, di kick dia kan, lari semua ke sini tuh, Bun. Gitu. Di sini kita olah kan, kita olah dia di sini. Iya. Jadi memang butuh, ya kayak tadi lah, macam kayak si siapa namanya, yang tadi itu, siapa? Apron siapa? Ariana. Iya. Oh bukan, sebelumnya tadi itu. Ada yang cowok itu. Dia itu tadi Bang Bolopo, yang pertama itu. Yang laki-laki itu kan. Dia nanya proses penciptaan manusia, ku jelaskan. Kita jelaskan pelan, sabar, agak naik tensiku sedikit suaranya kan. Tapi saya tahan untuk tidak kelewat batas ke dia kan. Habis itu kita gas lagi, habis itu tarik ulur. Oh iya. Baru masuk. Tetap juga nggak nyambung. Itu. Terima kasih Bang Tri. Ya, jazakallah khair. Yang nggak nyambung bener tuh si, oh bukan itu penghujat sih. Tetangga apa? Setanggang. Tetangga. Setanggang. Setanggang ya. Sama Bunda Rahma sama saya kemarin kayaknya sopan, ternyata begitu di koma lain menghujat bener, wah kita kena tipu berarti, kurang ajar. Iya, memang gitu, Bun. Macam kayak Camat Samaria. Kalau Camat Samaria itu di koma lain dia narasinya agak keras, ya kan? Hujatannya keras. Gitu. Tapi kalau di Komal saya enggak berani dia menghujat. Karena dia segan sama saya kan. Iya. Gitu. Jadi oten-oten penghujat yang di luar itu pas dia masuk di sini segan. Gitu ya. Segan dia karena ada teknik khususnya lah, Bun. Gitu, itu jam terbang itu. Perlu belajar tuh berarti ya. Gitu. Kalau di Komalnya Bang Zuma itu sudah dikik gitu, tapi kalau di sini kita olah dia dulu kan. Ulur. Ya, tarik ulur gitu. Bang Dev, monitor Bang Dev. Tapi memang makin kesini tuh saya merasa harus makin banyak belajar. Kalau enggak repot juga, saya tergantung orang. Betul. Kalau saya pun lebih ke pendekatan emosional kalau saya. Ya tapi tetap aja kita harus tahu dalil-dalil mereka juga. Kalau soal begituan sih mungkin insya Allah bisa. Nah itu masalah teknis itu, Bun. Masalah teknis itu sulit untuk dijabarkan itu. Ya, memang iya nggak bisa gitu. Iya, betul. Iya Bang Dev. Muslim. Oke, buat teman-teman sekalian, kita sudah berada di puncak acara, teman-teman ya. Tunggu, ini mic-nya yang mana saya buatnya? Tunggu, mic-nya agak terganggu ya. Tes 1 2. Oke, teman-teman sekalian. Kita sudah berada di puncak acara, teman-teman ya. Untuk pagi yang berbahagia ini, makasih banyak udah hadir di Komalnya Bang Daman.
Komal di live streamingnya Bandaman. Nah, hari ini kita bakal tutup. Terima kasih banyak yang telah hadir di Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita akan lanjutkan di kemudian hari. Dan kita udah dapati bahwa kesimpulannya ya Oten emang kayak gitu. Ini kenapa ini kayak gini mic-nya? Cek, tes 1 2 suara dicoba. Tes 1 2 suara dicoba. Oke teman-teman sekalian, oke terima kasih banyak. Ya udahan, iya. Karena nggak ada lagi Oten, ini nggak ada Oten lagi. Ya udahan, iya. Nggak ada lagi Oten, kakak ini, kakak Desmi, ya izin ya. Nggak ada lagi Oten. Saya juga mau tidur, saya mau istirahat. Udah malam, kita harus istirahat ya teman-teman ya. Jazakallah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak telah hadir ya. Luar biasa. Kita kasih nampak kucingnya, ini kucing, ini kucing. Bye, tutup. Assalamualaikum.